الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه الراحمون يرحمهم الله ارحموا أهل الأرض yarhamukum man fis sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama yang kami hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahim beserta seluruh jajaran DKM Masjid Baitur Rahim, yang dimana mudah-mudahan waktu yang mereka kerahkan, pikiran yang mereka berikan, tenaga yang mereka curahkan demi kelancaran agenda kebaikan di masjid yang kita cintai ini akan selalu diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi asbab daripada sebab-sebab mereka untuk masuk ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian yang kami hormati orang tua kami, sesepuh kami, senior kami, ibunda kami, saudara-saudara kami, anak-anak dan adik-adik kami yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang dimana mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya, keimanan di dalam hatinya sampai nanti datangnya pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keimanan yang sekarang berada di dalam hati kita semua akan selalu tertancap dengan mantap, akan selalu diberikan keistiqomahan di dalam hati-hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya kita bisa mendapatkan gelar husnul khatimah dan mendapatkan surga Allah yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama tentunya kita selalu memuja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah pagi hari yang begitu mulia ini, yang berkah insyaallah Allah pilih kita daripada begitu banyak hamba-hambanya untuk bisa melaksanakan kewajiban kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka mudah-mudahan sholat subuh yang tadi kita lakukan itu diterima sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ta'lim yang sekarang kita kerjakan mudah-mudahan itu menjadi sebab daripada sebab kita masuk ke dalam surga Allah, karena di dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Pak, menempuh jalan bukan untuk shopping, bukan untuk berkreasi, bukan untuk jalan-jalan, tetapi menempuh jalan untuk menuntut ilmu, kata Allah, kata Rasulullah SAW, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga Allah, karena dia diberitahukan oleh Allah mana yang halal dan mana yang haram, mana yang Allah sukai dan mana yang Allah benci, mana yang Allah perintahkan dan mana yang Allah larang. Maka itu insya Allah menjadi sebab seorang hamba dimudahkan jalan menuju surganya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini
juga anak cucu keturunan kita, semuanya Allah himpun dan kumpulkan di surga Allah Jalla Jalaluhu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam kita berdoa kepada Allah agar terkirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah qudwah, tauladan kita, suri tauladan kita dalam segala sisi kehidupan, yang telah bersusah payah dengan pengorbanannya, harta beliau infakkan, pikiran beliau curahkan, bahkan nyawa pun tak ragu beliau berikan agar kita umatnya bisa mengenal Allah Jalla Jalaluhu, agar kita bisa mengenal nikmatnya Islam, agar kita bisa mengenal yang mana yang haqq dan mana yang batil, mana jalan yang menuju surga Allah dan mana jalan yang menuju neraka Allah Azza wa Jalla. Maka mudah-mudahan kita termasuk daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti Allah izinkan kepada Nabi Muhammad memberikan syafaatnya kepada kita, di mana pada hari itu manusia dalam keadaan yang begitu panik dan ketakutan karena murka Allah. Maka mudah-mudahan kita adalah satu daripada banyak umat Nabi Muhammad yang diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita yang hadir juga pada pagi hari ini masuk surga kontan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak pernah transit ke api neraka, tidak pernah transit ke neraka jahanam, kita langsung masuk tol ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah perlu perkenalan, Pak. Perkenalan sedikit ya. Karena ini untuk kajian subuh saya baru pertama kali di sini. Untuk perkenalan singkat, bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, nama saya pribadi sebagaimana disebutkan oleh Bapak moderator kita tadi, Bapak ini ya, juru dakwah kita mengatakan bahwasanya nama saya Muhammad Mughni, bisa dipanggil Mughni. Alhamdulillah saya lulusan daripada King Saud Prince Sultan bin Abdul Aziz University di Al-Kharaj, Riyadh, Saudi Arabia. Sekarang sedang menempuh pendidikan S2 di Universitas Islam Internasional di Juanda, Depok, jurusan tafsir hadis. Mudah-mudahan alhamdulillah pada pagi hari ini Allah izinkan kita untuk bersilaturahmi. Mudah-mudahan ini menjadi tanda awal keberkahan kita dan Allah teruskan pertemuan-pertemuan ini dengan banyak kebaikan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Itu untuk perkenalan singkat, Pak. Insyaallah pagi hari ini diminta oleh DKF kita untuk membahas, Pak, tentang nilai-nilai yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam membangun dan membina rumah tangga kita yang robbani. Bapak-bapak yang Allah muliakan, tidak lama lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban. Betul atau betul? Betul. Maka biasanya khatib akan sering bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga tentang Ismail dan juga Siti Hajar. Maka kita di sini insya Allah kita tidak membahas tentang fikih kurbannya, Pak. Kita akan membahas apa nilai-nilai yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Ismail beserta ibunda Hajar. Karena salah satu cara kata para ulama, khususnya ulama parenting, salah satu cara yang efektif untuk menanamkan akidah dan keimanan terhadap di dalam keluarga, baik bagi anak-anak atau untuk orang dewasa, itu adalah dengan membacakan kisah-kisah, membacakan kisah-kisah para nabi, para rasul dan para ulama yang terdahulu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala seringkali menceritakan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an untuk menguatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Maka oleh karena itu Muhammad, kami kisahkan kepada kamu cerita-cerita tentang nabi-nabi yang terdahulu
linutsabbita bihi fu'adak, agar kami memantapkan hatimu, meneguhkan hatimu dalam berdakwah, agar engkau tidak merasakan bersedih. Dan juga di dalam ayat lain dikatakan, inna fi dzalika la'ibratul liulil albab, dan sesungguhnya di dalam kisah-kisah para nabi dan para rasul tersebut ada ibrah-ibrah yang bisa diambil oleh orang-orang yang berakal. Maka kalau kita berbicara tentang kisah Nabi Ibrahim, bapak-bapak yang Allah muliakan, dan juga ibu-ibu yang semoga Allah muliakan, banyak kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang bisa kita petik nilai-nilai kehidupan di sana. Dan di dalam Al-Quran menceritakan banyak kisah Nabi Ibrahim, baik saat dia berdialog dengan ayahandanya yang juga seorang pembuat berhala, atau kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya, melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang, mencari hakikat ketuhanan. Kemudian bagaimana kisah Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail, dan juga dengan Siti Hajar. Maka terlalu banyak kisah Ibrahim yang bisa kita ambil. Maka insya Allah di pagi hari ini kita ambil sedikit daripada kisah-kisah tersebut, kisah Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail dan dengan Siti Hajar. Bapak-bapak yang Allah muliakan, Nabi Ibrahim alaihissalam sampai beliau berumur tua itu tidak dikaruniai anak oleh Allah SWT. Kemudian akhirnya diizinkan oleh istrinya yang pertama, siapa namanya Pak? Siti Sarah. Diizinkan untuk menikah dengan Siti Hajar. Dengan pernikahan dengan Siti Hajar, alhamdulillah Allah karuniai anak bernama Nabi Ismail alaihi wassalam. Tetapi kemudian timbul kecemburuan di dalam diri Siti Sarah. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Nabi Ismail yang masih menyusui dengan ibundanya Siti Hajar untuk pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun melakukan perintah dari Allah Jalla Jalaluhu, membawa anaknya yang masih kecil, bayangkan anaknya yang masih kecil, masih menyusui, dengan ibundanya yang masih lemah itu dari Syam ke Mekah Al-Mukarramah. Maka pada hari itu bapak-bapak dan ibu Allah muliakan, jangan kita bayangkan seperti Mekah pada hari ini yang penuh dengan hotel-hotel yang megah, masjid yang besar, gedung-gedung yang tinggi dan segala macamnya. Tidak. Maka Mekah pada saat hari itu hanyalah seperti lembah yang tidak berpenghuni. Maka Nabi Ibrahim AS membawa anaknya dan juga ibundanya. Setelah sampai di Baitullah, setelah sampai di Baitul Haram, di Masjidil Haram, kemudian ditinggalkan anaknya dan juga istrinya. Hanya menyisakan sedikit bekal dari air dan kurma. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka. Seorang ayah meninggalkan anak yang masih kecil dengan istri dan istrinya di gurun yang tak berpenghuni. Kemudian Nabi Ibrahim membalikkan badan, pergi meninggalkan mereka. Siti Hajar dan juga Ismail tidak tahu kalau mereka akan ditinggalkan di lembah tersebut. Gak tahu, Pak. Tidak ada kesepakatan sebelumnya. Nabi Ibrahim berjalan ke belakang. Kemudian Siti Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Hendak kemana engkau Ibrahim?" Tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim AS. Tidak dijawab. Kembali bertanya Siti Hajar, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami sendiri di sini?" Masih tidak dijawab. 3 kali Siti Hajar bertanya dengan pertanyaan yang sama, tetapi Nabi Ibrahim sedikit pun tidak membalikkan badannya. Tidak membalikkan badannya, Pak. Dikatakan oleh para ulama, kalaulah Nabi Ibrahim membalikkan badannya, kemudian melihat wajah daripada istri dan anaknya tersebut, ditakuti beliau akan mengambil kembali istri dan anaknya dan bawa pulang kembali ke Syam. Kemudian tidak jadi melaksanakan perintah Allah
Siti Hajar yang juga merupakan perempuan yang beriman luar biasa, di atas rata-rata. Beliau sadar ada yang salah dengan diksi pertanyaannya. Kemudian Siti Hajar merubah pertanyaannya. Apa kata Siti Hajar? Ya Ibrahim, Allah amaraka bihadza. Kata Siti Hajar, Pak, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini? Perbedaan, Pak. Yang tadi bertanya, kenapa kau tinggalkan kami? Kemudian diganti pertanyaannya, apakah Allah yang memerintahkan engkau? Mendengarkan itu, barulah dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Naam, benar, Allah yang memerintahkan aku. Kemudian kata Siti Hajar luar biasa, Pak. Idzan idhab, kalau begitu pergilah. La yudhi'an Allah, Allah tidak akan melantarkan kami. Begitu luar biasa, Pak. Keimanan seorang perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya sendiri dengan anaknya yang masih kecil di lembah yang tidak berpenghuni. Keimanan di atas rata-rata. Kemudian pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah lumayan jauh dari tempat beliau meninggalkan anak dan juga istrinya, akhirnya beliau membalikkan badan menghadap ke Masjidil Haram, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana doanya tercantum di dalam Al-Quran. Kita baca surat Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana, ya Allah, inni askantu, sesungguhnya aku telah meninggalkan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, aku meninggalkan anak dan keturunanku, sebagian dari anakku dan juga istriku, di lembah biwadin ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tumbuhan di sana, tidak ada kehidupan di sana, tidak ada mata air di sana. Inda baitikal muharram, di rumahmu yang engkau haramkan ya Allah. Liyuqimus shalah, hendaknya mereka mengerjakan salat kepadamu ya Allah. Faj'al af'idatan minan nas ta'wi ilaihim, buatlah orang-orang agar condong hatinya kepada mereka ya Allah, agar condong hati mereka kepada rumahmu ya Allah. Tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun, berikanlah mereka rezeki agar mereka bersyukur ya Allah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak-bapak dan ibu Allah muliakan, meninggalkan anak dan istrinya, kemudian berdoa kepada Allah agar tetap mereka diberikan rezeki, agar orang-orang yang datang condong hatinya kepada mereka dan juga kepada Baitullah, dan juga agar selamat juga anak cucu keturunannya, dan agar selalu melaksanakan sholat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Pergi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian kalau kita baca, Pak, ini ceritanya luar biasa panjang sebenarnya, bisa kita ceritakan. Kemudian Siti Hajar yang saat itu sedang menyusui Nabi Ismail, akhirnya perbekalan daripada kurma dan juga air tersebut pun habis. Akhirnya mulailah merasa haus, dan anak kecil tersebut Ismail juga haus dan menangis luar biasa. Maka feeling seorang ibu, bagaimana dia untuk bisa menyelamatkan anaknya di lembah yang tidak berpenghuni tersebut. Kita tahu ceritanya masyhur, sering diceritakan oleh para ustaz kita. Maka pergilah Siti Hajar, melihat ada bukit sofa, pergi ke atas bukit sofa, berada di puncak bukit sofa, kemudian melihat di seluruh penjuru, berharap ada seseorang yang bisa dimintai pertolongan, atau ada sumber air yang bisa dijadikan minuman. Tak didapatkan. Pergi dari bukit sofa, turun, pergi ke bukit Marwah, sama melihat dari puncak bukit Marwah, apakah ada orang, apakah ada sumber minuman yang bisa dijadikan minuman. Gak ada juga, Pak.
1, 2, 3, 4, 7 kali. Sampai-sampai datang iblis mengatakan, Allah Tuhanmu sudah mengantarkanmu, engkau dan anakmu akan meninggal di sini. Datang jin, Pak, datang iblis menggoyahkan keimanan Siti Hajar dan juga anak. Tetapi tidak, Siti Hajar tidak ambil pusing. Setelah 7 kali berputar balik, yang kita tahu dengan istilah sa'i, Pak. Sa'i ini dalam bahasa Arab dengan maksudnya artinya adalah sa'yun. Sa'yun ini adalah usaha yang serius untuk menempuh tujuan yang dimaksud. Usaha yang benar-benar serius, Pak, sa'yun. Makanya usaha kita di dunia ini, Pak, itu disebut dengan sa'yun juga, Pak. Maka nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang bersyukur atas usaha dia di dunia. Wa kana sa'yuhu mashkura. Mereka senang dan bersyukur atas usaha-usaha mereka di dunia ini. Istiqomah, bersabar, ibadah kepada Allah, makan yang halal, jauhi yang haram, dan segala macamnya. Maka itu disebut dengan sa'yun. Maka akhirnya keluarlah mata air tersebut di bawah kaki Ismail alaihissalam. Yang dimana Siti Hajar mencari air tersebut di antara bukit Safa dan Marwah, ternyata air tersebut tidak ada di antara keduanya, tetapi berada di bawah kaki Ismail di dekat Ka'bah. Maka seakan-akan di sini Allah yang mengajarkan kepada kita, berusaha engkau sebaik mungkin. Bisa jadi rezeki kita itu asbab daripada usaha yang kita lakukan, tetapi bukan dari usaha tersebut. Terkadang-kadang kita melakukan usaha tertentu, Pak, untuk mendapatkan rezeki Allah. Allah ingin melihat usaha kita, tetapi Allah berikan rezeki tersebut dari pintu yang lain. Sama seperti Hajar mencari air bukit Safa dan Marwah, akhirnya keluar airnya di dekat Ka'bah, dekat kaki Ismail alaihissalam. Maka setelah bertahun-tahun datang kembali Nabi Ibrahim mengunjungi anak dan juga istrinya. Nabi Ibrahim saat itu sudah mulai bertambah umurnya seperti umur 3-4 tahun kurang lebih. Sudah mulai bisa berbicara, sudah mulai bisa bercanda dengan ayahnya, dengan ibunya, dan segala macamnya. Sudah bisa diajak ngobrol. Maka kemudian Nabi Ibrahim yang melihat itu akhirnya bahagia bertemu dengan Ismail. Dengan pertemuan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail, beberapa hari setelah itu Nabi Ibrahim bermimpi. Kita tahu kisah tersebut. Bermimpi bagaimana Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim juga tahu bahwasanya ru'yatul anbiya haqqan atau ru'yat anbiya'i haqqan. Mimpinya para nabi dan rasul tersebut adalah kebenaran, bukan mimpi kosong yang tidak ada maknanya. 3 hari dia bermimpi. Kemudian akhirnya bertanya kepada anaknya, menyampaikan kepada anaknya. Dalam surah As-Saffat diceritakan seperti itu, Pak. Bagaimana Nabi Ibrahim tersebut sudah menantikan anak-anak ini dalam waktu yang begitu panjang. Rabbi habli minas shalihin wa basyirnahu bi ghulamin halim. Ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan yang saleh. Fa basyirnahu bi ghulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, anak yang halim, lembut, luar biasa keimanannya. Maka di saat umur-umur seperti itu, yang dimana dikatakan oleh para ulama itu dengan istilah sa'yu, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Sa'ya, tadi kita sa'i juga, Pak. Ini sa'ya. Itu adalah umur di mana seseorang anak itu sedang lucu-lucunya, Pak. Dan biasanya pada saat itu orang tua sedang dalam keadaan puncak tertinggi kecintaan kepada anaknya. Maka dalam Al-Quran diceritakan falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka ketika umur Ismail alaihissalam sudah mencapai sa'ya, sudah bisa berbicara, sudah bisa bercanda dengan ayahnya, sudah bisa lucu luar biasa, Pak. Itu adalah puncak seorang ayah mencintai anaknya. Tetapi cobaan dari Allah luar biasa. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuka fanzur madza tara. Wahai bunay, anakku. Di sini, Pak, Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan kata-kata bunay.
panggilan yang paling penuh dengan kasih sayang. Bunai, wahai anakku. Seakan-akan ini juga menjadi ajaran bagi kita. Kita memanggil anak kita itu dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Jangan panggil dengan panggilan yang kasar. Jangan panggil dengan panggilan yang tidak ada makna kasih sayang di sana. Panggillah dengan yang penuh dengan kasih sayang. Ya bunai, wahai anakku yang kucintai. Inni ara fil manami anni azbahuka. Ketahuilah bahwasanya aku melihat diriku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Kira-kira apa pendapatmu? Nabi Ismail yang masih kecil, yang masih umur balita luar biasa, kemudiannya bagaimana tauhid dan keimanan Nabi Ismail alaihissalam. Beliau tidak menjawab, wahai ayah, kamu bercanda. Wahai ayah, itu siapa yang menyuruh untuk membunuh? Wahai ayah, kamu gila ingin membunuhku? Enggak kayak gitu bertanya jawabannya, Pak. Karena nama surga. Seorang anak yang kecil dibunuh dan disembelih sendiri oleh anaknya. Tetapi Nabi Ismail alaihissalam tahu ayahnya adalah seorang nabi dan mimpi seorang nabi adalah hakon, kebenaran, bukanlah sebuah omong kosong belaka. Kemudian Nabi Ismail dengan yakinnya penuh kesadaran langsung mengatakan, ya abatif al-man tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahandaku, ya abati. Abati ini pada bahasa Arab juga merupakan panggilan kepada seorang ayah dengan derajat cinta yang paling tinggi. Ya abati, wahai ayahandaku yang aku cintai. If'al ma tu'mar. Lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Nabi Ismail tidak menggunakan diksi, ya sudah silakan sembelih aku, Pak. Tidak, bukan itu. Tapi ada nilai tauhid di sana, Pak. Nilai untuk taat kepada Allah. Wahai ayahandaku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Karena diksi di dalam Al-Quran itu, Pak, itu maknanya setiap katanya luar biasa. Maka di sini Nabi Ismail kecil tidak ingin menjadi sebab orang tuanya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta dengan anak, dia cinta dengan ayahandanya, Pak. Tetapi kecintaan mereka terhadap Allah jauh lebih tinggi daripada kecintaan mereka sama makhluk. Maka Nabi Ismail sama dengan Nabi Ibrahim memposisikan cinta kepada Allah di atas cinta kepada keluarga mereka. Maka Nabi Ismail mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, silakan kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kau dapati aku orang-orang yang bersabar. Karena ini cobaan ujian luar biasa. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya aslama, sudah menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Jadi aslama yuslimu islaman. Islam ini artinya kita berserah diri kepada Allah, Pak. Ya, itu mana Islam? Aslama, mereka sudah menyerahkan diri kepada Allah, menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Wa tallahu lil jabin. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam ditelentangkan di batu untuk disembelih. Wa tallahu lil jabin. Maka kemudian saat Nabi Ibrahim alaihissalam dengan golok ataupun dengan pisau yang sudah diasah tajam luar biasa, itu ingin menyembelih Ismail alaihissalam. Saat itu posisi Nabi Ismail terlentang, Pak, ke atas kepalanya, melihat ayahandanya. Kemudian Nabi Ismail mengatakan, wahai ayahandaku, telungkupkanlah aku. Telungkupkan aku ketika menyembelihku, agar engkau tidak merasa kasihan saat engkau melihat wajahku. Baru kayak mana Nabi Ismail alaihissalam? Dia yang meminta ayahandanya untuk membalikan badannya, agar Nabi Ibrahim tidak ragu-ragu dalam melaksanakan perintah Allah. Akhirnya dibalikan Nabi Ismail alaihissalam, kepalanya di bawah.
Kemudian setelah akan dipenggal oleh Nabi Ismail alaihissalam, tidak bisa. Ingin dipenggal lagi, tidak bisa lagi. Kemudian akhirnya datang suara dari atas langit, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Datang suara dari langit, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Engkau sudah melaksanakan perintah dalam mimpimu. Engkau sudah lulus ujian ini. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ketahuilah bahwasanya ini adalah al-bala, adalah cobaan dan juga ujian yang begitu berat. Maka begitu dihadirkan oleh Allah, wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Maka kami ganti Nabi Ismail tersebut dengan hewan sembelihan dari surga. Dikatakan ada yang mengatakan adalah kabsya, kambing, domba dan sejenisnya. Maka oleh sebab itulah hikmah syariatan ibadah kurban. Bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak-bapak yang Allah muliakan, sebenarnya kalau kita baca tentang kisah Nabi Ismail ini nggak cukup satu episode, Pak. Panjang, kita butuh episode yang panjang. Tetapi dalam membangun rumah tangga kita di sini kita lihat bagaimana tauhid itu sudah ditanamkan di keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana seorang suami yang kemudian rela meninggalkan anak dan istrinya atas perintah Allah. Bagaimana seorang istri yang merasa bertawakal dan juga menyandarkan urusannya kepada Allah ketika ditinggalkan oleh suaminya. Bagaimana seorang anak yang juga bertawakal kepada Allah saat ingin disembelih karena tahu itu adalah perintah dari Allah Jalla Jalaluhu. Maka ini adalah keluarga yang sangat-sangat keluarga yang sangat ideal dalam keluarga orang-orang yang beriman. Seorang ayah yang beriman, ibu yang beriman, kemudian melahirkan anak yang juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat Bapak-bapak yang Allah muliakan, banyak doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Qur'an, khususnya surat Ibrahim. Dan ada salah satu doa khusus yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina wa junubni wa baniya an na'budal asnam." Ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar diberikan rasa aman dan juga ketentraman untuk kota Mekah, beliau mengatakan, "Wa junubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucu keturunanku ya Allah dari menyembah berhala. Ini kalau kita tadabburi luar biasa. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ulul Azmi yang memiliki kesabaran di atas rata-rata para nabi yang lainnya, kemudian beliau masih takut untuk jatuh ke dalam kesyirikan, dia dan anak cucu keturunannya. Selain Nabi Ibrahim, Pak, masih takut untuk jatuh ke dalam kesyirikan dan juga takut anak-anaknya jatuh ke dalam kesyirikan. Maka bagaimana dengan kita, manusia yang jauh dari kata sempurna, manusia akhir zaman? Jauh keimanan kita dari Nabi Ibrahim. Anak kita juga jauh keimanannya dari Nabi Ismail alaihissalam. Mereka takut untuk jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah. Maka bagaimana dengan kita dan juga anak cucu keturunan kita? Maka jangan kita sedikit-sedikit kita merasa aman, kita dan juga anak cucu keturunan kita akan tetap dalam keadaan tauhid Islam kepada Allah. Enggak. Bagaimana kita lihat sekarang, khususnya di kota-kota besar, ibu dan ayah yang sibuk keluar mencari nafkah batin, menafkah zahir untuk anaknya, jajan untuk anaknya, mobil, uang HP segala macam untuk anaknya. Kemudian anaknya tumbuh tidak mengenal Allah Jalla Jalaluhu.
Anak yang tumbuh tidak mengenal Tuhannya dan tidak mengenal Rasulnya. Kemudian saat dia mulai besar, dia mulai ragu dengan agamanya sendiri. Bukan benar ketemu seperti itu, Pak. Maka seorang anak yang tiba-tiba saat kecil beragama Islam, kemudian besar tiba-tiba dia mengatakan murtad, dia ragu dengan agamanya, dia tidak bangga dengan agamanya, dia tidak mendapatkan nilai kebaikan dalam agamanya ini. Akhirnya pergi murtad, waliyadzubillah, menjadi orang kafir, kemudian pergi ke agama lain yang tidak pernah dididik oleh ayahnya, oleh ibundanya. Maka tidakkah kita tahu salah satu hikmah seorang anak saat baru lahir, Pak, kemudian kita azankan di telinga kanan dan iqamahkan telinga kiri. Itu ingin Allah perintahkan kepada kita, tanamkan tauhid untuk anakmu sejak dia kecil. Karena sesungguhnya anak yang masih kecil itu, Pak, mereka berada dalam keadaan yang fitrah. Dalam keadaannya fitrah. Maka apa itu fitrah? Fitrah kata para ulama itu adalah iman dan Islam. Maka sesungguhnya semua anak yang lahir tersebut mereka dalam keadaan fitrah keimanan kepada Allah. Mereka kita ya anak kecil ini, Pak, mereka tahu bahwasanya berbohong itu nggak boleh, berkata kasar itu nggak boleh, kemudian tidak menepati janji itu nggak boleh. Fitrahnya. Tetapi kadang kita yang mengajarkan keburukan tersebut pada anak kita. Kita yang akan menjanjikan sesuatu kepada mereka kemudian kita tidak tepati. Atau terkadang kita yang berbohong kepada mereka agar kita aman dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Itu kita, dosa-dosa kita. Maka dalam hadis dikatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua anak yang lahir itu mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah suci kepada Allah SWT. Karena semua anak itu, Pak, sebelum mereka dilahirkan, mereka mengambil perjanjian dengan Allah. Ada MOU dengan Allah SWT. Allah berkata, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Makanya kalau dalam agama Islam, Pak, semua anak yang lahir itu dihukumi Islam, dihukumi Muslim. Walaupun misalnya, waliyadzubillah, sekarang ada anak-anak yang mungkin ditelantarkan oleh kedua orang tuanya, tidak diketahui ini siapa orang tuanya. Maka kalau dalam undang-undang negara kita, anak tersebut dihukumi agamanya dengan agama mayoritas masyarakat setempat. Kalau mayoritas masyarakatnya beragama non-Muslim, Hindu, Kristen, segala macam, maka dihukumi mereka dia adalah beragama tersebut. Tetapi tidak dengan dalam hukum Islam. Di dalam hukum Islam, semua anak yang lahir mereka dihukumi Muslim, walaupun lahir di tengah keluarga yang kafir. Karena mereka sejatinya adalah orang yang bertauhid kepada Allah sebelum dilahirkan. Maka lanjutan daripada hadis tadi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua anak yang lahir tersebut mereka lahir dalam keadaan yang fitrah, suci, benih, jernih keislamannya kepada Allah. Tetapi apa yang membuat mereka berubah? Fa'awahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi aw qala Rasulullah. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat anak tersebut menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi seorang Majusi yang menyembah api. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah orang tuanya lah yang merubah anak tersebut. Kelalaian orang tuanya lah yang membuat anak tersebut akhirnya jauh dari Allah Jalla Jalaluhu. Padahal setelan utamanya, defaultnya itu adalah mereka dalam keadaan Islam, iman kepada Allah. Kemudian hanya tinggal dibina saja, dibina, kemudian dibimbing dan segala macamnya. Tetapi kita acap kali menganggap itu hal yang remeh. Akhirnya anak tumbuh dalam keadaan tidak mengenal Allah Jalla Jalaluhu. Itu yang pertama, keimanan atau tauhid di dalam rumah tangga kita.
yang ingin kita sampaikan Pak, salah satu yang paling penting dalam rumah tangga kita itu adalah kita memastikan seluruh anggota keluarga kita itu melaksanakan rukun Islam yang paling utama setelah syahadat, yakni adalah sholat. Ini juga didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Ibrahim. Baca surat Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas sholati. Ini kita udah hafal semua. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kita potong-potong. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku muqimas sholati, orang yang selalu mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan juga anak cucu keturunanku ya Allah, mereka orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, di sini artinya taqabbal du'a, kabulkanlah doa ini. Kalau kita lihat di doa-doa yang lain Pak, tidak ada kata-kata Rabbana wa taqabbal du'a, itu enggak ada. Hanya ada di doa untuk terus istiqomah dalam melaksanakan sholat. Seakan-akan kalau kita analogikan, Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, aku punya banyak doa-doa kepadamu ya Allah, tetapi khusus doa yang ini ya Allah, tolong kabulkan, tolong terima khusus doa yang ini saja. Rabbana wa taqabbal du'a, tolong yang ini dijawab dan langsung diterima ya Allah. Apa doanya Pak? Agar terus istiqomah dia dan anak cucu keturunannya menjadi hamba-hamba yang melaksanakan sholat kepada Allah. Kembali kita bertanya, Nabi Ibrahim, Nabi Khalilullah, kekasih Allah, ulul azmi, dijamin masuk surga, orang yang soleh luar biasa, masih berdoa kepada Allah agar anak dan cucu keturunannya senantiasa istiqomah melaksanakan sholat. Apa kabar dengan kita? Adakah kita mendoakan diri kita dan juga anak kita agar tetap istiqomah selalu melaksanakan sholat? Silakan kita jawab sendiri dalam hati kita. Maka di sini juga seakan-akan Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, wahai para ayah, para ibu, kalau kalian berdoa, jangan doakan diri kalian saja, doakan juga anak kalian. Maka kalau kita lihat dari tadi doa-doa Nabi Ibrahim Pak, tidak ada satupun doa itu khusus Nabi Ibrahim saja, tidak. Nabi Ibrahim selalu setelah itu mengikuti juga doa untuk anak dan cucu keturunannya. Maka jangan kita jadi orang tua yang egois, yang hanya mendoakan diri kita saja. Doakan anak-anak kita. Karena salah satu doa yang paling mustajab adalah doa seorang ayah, khususnya ibu kepada anak-anaknya. Maka bisa jadi secara kesuksesan kita ini, istiqomahan kita ini, itu adalah hasil buah dari doa ayah ibunda kita. Maka Ibrahim mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Karena Nabi Ibrahim tahu Pak, sholat itu adalah kunci keselamatan dunia dan akhirat. Sholat itu adalah kunci keselamatan seseorang itu aman dari kemaksiatan, dari makanan-makanan yang haram, dari menzalimi tetangga dan juga sesama makhluknya. Sholat, inna sholataka tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat itu dikerjakan dengan baik, dia akan menjadi tameng untuk menahan diri kita terjatuh dari perbuatan fahsya dan munkar. Maka ajarkan anak kita untuk sholat Pak. Bukankah juga Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada kita, muru auladakum bisolati wa huwa abna sab'a sinin, suruh anakmu sholat ketika mereka sudah mulai 7 tahun. Watribuhum 'alaiha idza wa hum abna'u 10 sinin, dan pukul kalau mereka tidak mau sholat setelah umur mereka 10 tahun. Maksudnya apa Pak? Maksudnya adalah, wahai ayah, engkau punya waktu 3 tahun untuk mentraining anakmu agar bisa sholat dengan kesadarannya sendiri. Engkau punya waktu kurang lebih 900 hari, 5 kali dalam sehari. Engkau training anakmu dan suruh mereka agar di umur 10 tahun mereka bisa melaksanakan sholat dalam kemauannya sendiri dan tidak perlu engkau pukul Pak.
Jadi bukan maksudnya 3 tahun dari umur 7 sampai 10 tahun tersebut kita cuma ajak sekali-sekali saja ke masjid, enggak. Setiap hari 5 kali dalam sehari latih anak kita tersebut untuk sholat. Itu makna daripada pesan Rasulullah, ajarkan anakmu sholat umur 7 tahun dan pukul kalau sudah sampai 10 tahun. Karena kalau sholat sudah kita terapkan dalam rumah tangga kita, kemudian diikuti dengan tauhid yang pertama, kemudian kita laksanakan dengan sholat, itu jadi modal paling utama selamatnya keluarga-keluarga muslim di dunia. Setelah itu insya Allah yang lain mengalir, baca Quran bersama, sedekah segala macam. Tetapi kalau sudah tauhid rusak dalam keluarga, sholat acak-acakan dalam keluarga kita, maka jangan harap ada keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di dalam rumah tangga kita. Seperti yang kita pelajari dari Nabi Ibrahim AS. Sudah disebut Pak ya? Sampai jam 6. Maka banyak sebenarnya yang kita sampaikan kepada Bapak ya kan, dan juga Ibu yang Allah ya kan. Tapi waktu yang membatasi kita. Maka mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi, materi yang sedikit yang kita sampaikan tadi itu berguna, khususnya bagi saya yang menyampaikan sendiri, dan juga bagi keluarga saya dan keluarga juga dan keluarga Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada sesi tanya kan? Ada sesi tanya coba. Mudahnya kalau ada ini, ayo silakan ada Ibu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat pendidikan yang sangat berarti untuk keluarga dari Bapak. Terima kasih, jazakallah. Amin ya rabbal. Saya merasakan mendidik anak itu sangat berat di zaman sekarang ini. Banyak orang tua yang tidak begitu peduli sholat anaknya, sehingga setelah besar anaknya itu meninggalkan sholat, Pak. Apakah orang tua itu nggak berdosa? Bagaimana tanggung jawabnya nanti di akhirat? Karena banyak juga orang tua nggak peduli sholat anaknya. Betul. Demikian saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan luar biasa dari Ibu ya. Bagaimana tanggung jawab seorang tua kalaulah nanti mereka tidak mendidik anaknya dengan baik, kemudian tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang enggak melaksanakan sholat. Maka tentu mendidik anak, khususnya mengajarkan anak untuk sholat itu menjadi kewajiban ayah dan ibu. Bukankah kita mengenal dan mengingat kalam Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita hafal ayat ini Pak, tahu ayat ini kan? Apa kata Allah, ya wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar wa quluha an-nas wal hijab. Panjang ayatnya setelah itu. Maka Ali bin Abi Thalib, kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir Pak, mengatakan bahwasanya bagaimana cara kita untuk menjaga anak, keturunan kita, keluarga kita dari panasnya api neraka. Maka kata Ali bin Abi Thalib mengatakan, adibuhum wa'allimuhum. Ajarkan kepada mereka adab-adab akhlak. Akhlak ajarkan kepada anak-anak istri kita. Norma bagaimana mereka berinteraksi dengan sesama makhluk. Bagaimana mereka menghormati sesama manusia. Bagaimana hubungan mereka dengan sesama makhluk itu baik. Ajarkan kepada mereka. Jangan ajarkan mereka sombong, berkata kasar, menzolimi orang, memukul orang. Karena itu akan difotokopi di anak-anak itu Pak. Maka banyak sekarang kita lihat orang tua yang menghardik gurunya, maka anaknya juga menghardik gurunya. Rusak pendidikan karena rusaknya orang tua tersebut sebenarnya. Maka jangan ajarkan kepada kita contoh-contoh yang buruk, karena mereka pasti akan mencontohnya. Kemudian yang kedua kata Ali bin Abi Thalib, wa'allimuhum. Nah ini dia poinnya Bu. Dan ajarkanlah ilmu-ilmu syariat kepada mereka. Ajarkan mereka tauhid, ajarkan mereka halal dan haram,
Ajarkan kepada mereka bagaimana sholat. Ajarkan kepada mereka apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Ajarkan kepada mereka, ajarkan keilmuan. Makanya salah satu poin utama tanggung jawab seorang ayah itu Pak, itu adalah mempelajari ilmu syariat, mempelajari agama Allah. Jangan kita kalah dengan ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu nih yang jalan majelis taklim, yang kemudian mengaji, yang rajin dengar-dengar ceramah, bapak-bapaknya nggak ambil pusing. Padahal tugas utama mendidik syariat di dalam keluarga itu tugas ayahanda, tugas suami, bukan tugas seorang istri. Maka jikalau seorang suami ini paham syariat, maka dia bisa mengajarkan istrinya. Tetapi kalau seorang suami tidak paham dengan syariat, maka bagaimana dia akan mengajarkan istrinya? Maka setelah itu seorang ibu yang paham akan syariat, maka dia bisa mengajarkan kepada anaknya sebagai madrasah pertama. Tetapi kalau seorang ibu tidak paham syariat Allah, maka apa yang dia bisa ajarkan kepada anak-anaknya? Maka semuanya saling berkesinambungan. Ayah mengajarkan kepada ibu, kemudian nanti ibu yang mengajarkan anaknya. Walaupun pendidikan anak bukan hanya tanggung jawab ibu, tetapi yang akan paling banyak berinteraksi dengan anak saat kecil adalah ibu, karena suami akan sibuk dengan bekerja. Maka ini saling berkesinambungan, saling berhubungan satu sama lainnya. Maka kalau kita punya anak perempuan Pak, ingin menikahkan mereka, cari sama laki-laki yang paham agama. Minimal bukan, tidak harus dia lulusan syar'i, tidak. Yang penting dia paham agama. Apapun background pendidikannya, dia tahu hal haram, dia tahu bagaimana memuliakan istrinya, dia tahu bagaimana mendidik anaknya, dia tahu apa yang Allah haramkan, Allah halalkan dan segala macamnya. Cari itu Pak, jangan cari pertama pekerjaannya, jangan. Menyesal kita nanti. Maka cari orang-orang yang paham agamanya. Maka itu kewajiban seorang ayah dan ibu. Karena nanti Pak, pada hari kiamat, jikalau seorang ayah dan ibu tidak mengajarkan sholat kepada anaknya, atau tidak mengajarkan ilmu-ilmu syariat kepada anaknya, tidak mengajarkan tauhid, tidak mengenalkan Allah dan Rasulnya, tidak mengajarkan yang halal dan yang haram Pak, kemudian nanti anak itu tumbuh menjadi hamba-hamba yang durhaka. Kemudian nanti pada hari kiamat, ini penting Pak, saat anak ini akan dicampakkan ke neraka Allah Jalla Jalaluhu, dia akan meminta pertanggungjawaban keluarganya, ayah ibunya di hadapan Allah. Dalam surat Al-Quran dikatakan, al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang al-akhillah, yang dulu mereka saling mencintai dunia, ayah, ibu, anak, nenek, segala macamnya, mereka saling mencintai dunia. Tetapi apa jadi mereka di pada hari akhirat? Yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun. Tiba-tiba mereka saling bertengkar, berargumen, saling menyalahkan satu sama lainnya. Illal muttaqin, kecuali keluarga yang bertakwa kepada Allah. Itu poinnya. Seorang anak akan dicampakkan, ya Allah, aku punya ayah, aku punya ibu, tidak pernah mengajarkanku sholat, tidak pernah mengajarkanku halal dan haram, tidak pernah mengenalkan dirimu kepada ya Allah. Aku mau mereka juga masuk ke neraka bersamaku. Maka itu tanggung jawab. Tetapi kalau kita sudah berusaha sebaik mungkin, kita sudah semaksimal mungkin, seluruh daya upaya kita mengajarkan mereka sholat, mengajarkan mereka halal dan haram, mengajarkan mereka untuk patuh dan taat kepada Allah. Kemudian Allah masyarakat anak tersebut tumbuh dengan sesuatu yang tidak kita inginkan, maka kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Maka hidayah, taufik, keimanan itu bukan di tangan kita, bukan di tangan kita. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin. Sekelas Nabi Muhammad SAW saja tidak bisa, tanda kutip ya, tidak bisa membuat pamannya beriman kepada Allah. Maka bagaimana dengan kita? Maka terus kita hanya berusaha semaksimal mungkin sambil berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dan juga anak cucu keturunan kita semuanya Allah kumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah cukup ya, sudah lewat ya. Kalau ada nanti pertanyaan lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan di kesempatan lain kita lanjutkan kajian kita.
kita. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada Allah saya minta ampun kalau ada kebenaran datang dari Allah Jalla Jalaluhu, kalau ada kekhilafan datang dari saya pribadi. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi